Pernahkah kamu merasa hidup ini tidak adil? Sudah berjuang sepenuh hati, tapi dunia justru membalasmu dengan luka. Orang yang kamu bantu malah menusukmu. Harapan yang kamu jaga hancur tanpa ampun. Semua orang seolah-olah berjalan cepat, sedangkan kamu diam di tempat, jatuh, sendirian. Dan rasanya tak ada satu pun yang peduli. Tapi tahukah kamu tidak sendiri. Dan kamu masih bisa bangkit. Kita semua pernah sampai di titik itu, titik nadir, di mana hidup seperti menyerang dari segala arah. Tekanan ekonomi, kehilangan pekerjaan, hubungan yang kandas, atau merasa kehilangan arah dalam hidup. Dan terkadang, yang menyakitkan bukan hanya kegagalan, tapi rasa disalahpahami, diremehkan, bahkan ditinggalkan. Disinilah, saat dunia menjatuhkanmu, pilihan ada padamu, tetap terpuruk, atau perlahan mulai bangkit kembali. Coba kita lihat Oprah Winfrey. Oprah, kecil di keluarga miskin, mengalami pelecehan seksual sejak kecil, dipecat dari pekerjaan TV karena dianggap tidak cocok di depan kamera. Tapi ia bangkit, dan sekarang dia menjadi salah satu wanita paling berpengaruh di dunia. Kemudian Thomas Edison, dia pernah 1000 kali gagal untuk menciptakan lampu. Namun dia bilang, aku tidak gagal 1000 kali, tapi aku hanya menemukan 1000 cara yang tidak berhasil. Dan karena keteguhannya, hari ini kita bisa menikmati cahaya. Ada juga Sylvester Stallone. Dia pernah tinggal di jalanan, menjual anjing kesayangannya hanya untuk makan. Namun kemudian ia menulis naskah Rocky dan bersikeras memerankan tokoh utamanya. Ditolak berkali-kali, akhirnya dia pun diterima, dan Rocky menjadi legenda film inspirasi. Kisah-kisah ini bukan sekadar cerita motivasi. Mereka semua merupakan bukti nyata bahwa jatuh bukan akhir dari segalanya. Bahkan mungkin jatuh adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Kita sering bertanya, kenapa aku? Kenapa harus aku yang mengalami ini semua? Mungkin pertanyaannya perlu diubah. Jangan tanyakan kenapa, tapi tanyakan untuk apa. Karena semua luka dan semua jatuh selalu punya pelajaran di baliknya. Ada karakter yang dibentuk, ada kekuatan yang tumbuh. Terkadang, kita memang perlu dihancurkan untuk dibentuk ulang menjadi lebih kuat. Bangkit itu tidak indah, seringkali sendirian. Tidak ada yang memberi tepuk tangan, dan bahkan tidak ada yang peduli kamu berjuang. Tapi justru disitulah ujian mentalmu ditempa. Bangkit bukan soal cepat, tapi soal bertahan. Langkah-langkah bangkit bisa kamu mulai dari 1. Sadari dan terima rasa sakitmu. Bukan untuk meratapi, tapi untuk mengakui dan memulainya. 2. Berhenti menyalahkan dunia. Kamu tidak bisa mengontrol dunia, tapi kamu bisa mengontrol responmu. 3. Bangun rutinitas kecil. Hal sederhana seperti merapikan tempat tidur bisa jadi awal perubahan besar. 4. Bersihkan lingkunganmu dari toksik. Lingkungan negatif mengikat kakimu, bukan mendorongmu. Dan yang terakhir, fokus pada satu tujuan kecil dulu. 1 langkah setiap hari lebih baik daripada 1 lompatan yang tak pernah dimulai. Mungkin ada yang bilang kamu lemah, ada yang menganggap kamu tidak akan pernah bisa bangkit. Tapi ingatlah, mereka tidak tahu seberapa kuat hatimu bertahan sampai sejauh ini. Kamu tidak butuh validasi dari mereka. Yang kamu butuh hanyalah keyakinan bahwa kamu layak untuk hidup yang lebih baik. Kamu sudah cukup lama berjuang, sudah cukup lama menanggung luka dalam diam, tapi ini waktunya kamu untuk bangkit. Jangan tunggu dunia berubah, ubah dirimu. Mulailah hari ini. Bangkit bukan karena kamu tidak pernah jatuh, tapi karena kamu menolak untuk menyerah. Kamu sudah bertahan sejauh ini, jangan berhenti sekarang. Langit menunggumu untuk terbang. Kalau kamu merasa sedang jatuh, tinggalkan komentar, aku bangkit hari ini. Mari kita saling menguatkan. Terima kasih telah menonton video ini. Klik subscribe jika Anda ingin lebih termotivasi. Dan mari kita tumbuh bersama.